Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Edi Bahtiar MAG dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sholat istisqa atau memohon turun hujan dan pakaian sarana untuk menutup aurat. Saya sendiri, Sofiana Ulfa, dengan NIM 2010110022 sebagai moderator, dan Raudhatun Nuril Fitriyah dengan NIM 2010110021 sebagai penyaji pertama, dan yang kedua Hintan Mustika Wahyuni dengan NIM 2010110019 sebagai penyaji kedua, dan Siti Miftahul Khairiyah dengan NIM 2010110020 sebagai penyaji ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudhatun Nuril Fitriyah, NIM 2010110021. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang sholat istisqa dan pakaian. A. Latar belakang. Sholat adalah perkara yang wajib bagi setiap muslim. Sholat pun ada yang tidak wajib atau disebut sholat sunnah. Salah satu kajian dalam ilmu fikih yang harus diketahui umat Islam bukan hanya sholat fardu, melainkan sholat sunnah juga. Salah satu sholat sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW adalah sholat istisqa. Rasulullah SAW menganjurkan umat muslim untuk melakukan sholat istisqa untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika semua makhluk hidup mengalami kekeringan karena hujan tak kunjung tiba. Sumur-sumur kering, tidak ada air. Pada zaman Nabi Muhammad SAW dahulu, kita diperkenalkan bagaimana cara kita menggunakan pakaian-pakaian yang layak dan tertutup seluruh aurat laki-laki dan perempuan, di mana pada waktu itu banyak masyarakat penduduk Mekah dan Madinah yang baru memeluk Islam dan masih memakai pakaian yang seadanya dan belum mengerti secara utuh bagaimana perilaku dan adab menggunakan pakaian secara baik dan benar. Maka dari itu Rasulullah SAW mengajari masyarakat sekitar untuk berpakaian secara baik dan benar sesuai tuntunan Al-Quran. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana ketentuan sholat istisqa? 2. Bagaimana ketentuan pakaian atau sarana menutup aurat? C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui ketentuan sholat istisqa. 2. Untuk mengetahui ketentuan pakaian atau sarana menutup aurat. Peta konsep sholat istisqa mencakup pengertian, hukum, sholat dan tata cara pelaksanaan, waktu pelaksanaan, dan kesunahan. Yang pertama, A. Pengertian sholat istisqa. Ibnu Abbas radhiyallahu an telah menceritakan hadis berikut. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawaddi'an, mutabaddilan, mutakhashyi'an, mutarassilan, mutadarri'an, fasalla raka'ataini kama yusalli fil 'aidi. Lam yaktub khutbatakum hadhihi. Rawahul khamsah wa sahahu Tirmidzi wa Abu Awanata wa Ibnu Hibban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju tempat sholat dalam merendah hati, berpakaian sederhana, penuh rasa khusyuk dengan langkah yang tenang dan bertadarru'. Lalu baginda mengerjakan sholat 2 rakaat seperti sholat hari raya, tetapi baginda tidak berkhutbah seperti khutbah kamu sekarang ini. Diriwayatkan oleh Al-Khamsah dan dinilai sahih oleh At-Tirmidzi, Abu Awanah, dan Ibnu Hibban. Makna hadis. Istisqa adalah meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila terjadi kekeringan. Penyebab terjadinya kekeringan itu adalah manusia tidak mau berzakat dan sering curang dalam melakukan timbangan serta sukatan mereka. Jika itu sudah terjadi, maka tidak ada cara lain untuk menghilangkannya kecuali dengan memohon perlindungan kepada Allah
melalui berdoa dan bertadaruk kepadanya. Baginda pernah melakukan sholat untuk memohon hujan sebanyak 2 rakaat, seperti halnya baginda melakukan sholat hari raya sebagai satu syariat bagi umatnya. Ada kalanya baginda tidak melakukan sholat, tetapi cukup dengan berdoa dalam khutbah Jumat atau dalam kesempatan-kesempatan yang lain, bahwa cara itu juga dibolehkan. Analisis lafadz. Al-istisqa menurut istilah bahasa artinya memohon hujan, sedangkan menurut istilah syariat artinya memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika paceklik dan musim kemarau panjang, yaitu dengan memohon ampun dan melakukan sholat. Mutawadi'an mutabadilan, memakai pakaian yang sederhana, yakni pakaian sehari-harinya, bukan pakai perhiasan. Mutakhasyian, khusyuk kepada Allah, beribtihal atau mengagungkannya. Mutarassilan, melangkah dengan langkah yang tenang dan tidak terburu-buru. Mutadarrian, at-tadarru' artinya memohon dengan sangat dan penuh rasa rendah diri. Lam yaktub khutbatakum hadihi, Nabi Muhammad SAW tidak melakukan khutbah seperti khutbah Jumat dan hari raya, tetapi khutbah lain yang berbeda dengan semua itu. Fasalla raka'ataini kama yusalli fil aidi, seperti sholat hari raya, yaitu memakai 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Hadis inilah yang menjadi pegangan oleh Nama saya Intan Mustika Wahyuni. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai hukum sholat istisqa, syarat dan tata cara, waktu pelaksanaan, pengertian pakaian, serta jenis-jenis pakaian. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hukum sholat istisqa. Poin B. Menurut pendapat ulama, hukum sholat istisqa adalah sunnah muakkad, yaitu sangat dianjurkan bagi yang terkena musibah, kelangkaan air untuk minum, dan kebutuhan lainnya. Dan dianjurkan bagi kaum muslimin lainnya yang masih mendapat air sebagai bentuk ukhuwah dan tolong-menolong dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah melaksanakannya, dan beliau juga memberitahukannya kepada orang-orang agar ikut serta untuk pergi ke tempat pelaksanaan sholat istisqa. Poin C, yaitu syarat dan tata cara pelaksanaan sholat istisqa. Yang pertama, imam memerintah rakyat untuk bertaubat, dan rakyat wajib melaksanakan perintah imam sebagaimana fatwa imam. Taubat itu wajib hukumnya, baik diperintahkan oleh imam atau tidak. Imam juga memerintahkan pula kepada mereka untuk bersedekah, berhenti berbuat zalim kepada manusia, berdamai dengan musuh, dan berpuasa 3 hari sebelum hari ketentuan untuk keluar atau menuju tempat sholat. Jadi, termasuk hari keluar puasanya menjadi 4 hari. Yang kedua, pada hari keempat, imam keluar bersama dengan rakyat dalam keadaan puasa, tidak memakai parfum dan tidak bersolek. Sebaiknya pakailah pakaian sehari-hari, yakni yang biasa dipakai bekerja. Yang ketiga, kemudian sholatlah imam bersama mereka sebanyak 2 rakaat, sebagaimana sholat id, di dalam hal tata cara sholat, seperti membaca doa iftitah, membaca ta'awud, dan takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua sambil mengangkat tangan. Yang keempat, setelah selesai sholat, imam disunahkan berkhutbah 2 kali, sebagaimana khutbah id. Namun, takbir dalam khutbah sholat id diganti dengan istighfar dalam khutbah istisqa ini. Imam memulai khutbah pertama dengan istighfar 9 kali dan khutbah kedua dengan istighfar 7 kali.
Poin D. Waktu pelaksanaan sholat istisqa. Waktu pelaksanaan sholat istisqa yaitu disunahkan keluar menuju ke tempat sholat istisqa pada permulaan siang hari, bukan membatasi bahwa waktu sholat istisqa itu hanya, tetapi waktu pelaksanaan sholat istisqa dapat dikerjakan kapan saja selain waktu yang dilarang untuk sholat. Karena sholat istisqa memiliki waktu yang panjang, namun yang lebih afdol atau yang lebih utama adalah dilakukan pada awal hari, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas. Karena sholat istisqa menyerupai atau hampir sama dengan sholat id, tata cara dan tempatnya. Poin E. Kesunahan dalam sholat istisqa. Yang pertama, disunahkan keluar menuju ke tempat sholat istisqa pada permulaan siang hari. Yang kedua, disunahkan melakukan khutbah di tempat yang tinggi dan memulainya dengan takbir, pujian, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan istisqa. Yang ketiga, disunahkan mengangkat kedua tangan setinggi mungkin ketika berdoa istisqa dengan menghadap kiblat. Yang keempat, disunahkan membalikkan kain selendang dengan niat bertafaul. Yang kelima, disunahkan membawa hewan ternak. Peta konsep dari bab ada pakaian, yaitu ada pengertian pakaian, jenis-jenis pakaian, pakaian yang dilarang, dan adab berpakaian. Pengertian pakaian. Pakaian atau busana merupakan salah satu kebutuhan yang utama bagi manusia, karena pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh dari sentuhan luar, seperti hawa panas atau dingin, dan juga berfungsi untuk menutupi bagian-bagian tubuh tertentu yang sudah sepatutnya untuk tidak diperlihatkan. Pakaian dijadikan sebagai salah satu mode yang sangat mempengaruhi penampilan seseorang, karena pakaian digunakan oleh manusia senantiasa berubah-ubah bentuk untuk mengikuti tren di zamannya. Yang terakhir, poin B. Jenis-jenis pakaian. Pakaian ada dua macam. Yang pertama, pakaian yang bersifat konkret. Yang kedua, pakaian yang bersifat abstrak. Pakaian yang bersifat konkret seperti yang lazimnya kita pakai. Pakaian yang bersifat abstrak yaitu menghiasi diri dengan akhlak yang utama dan mengerjakan perintah-perintah Allah. Pakaian yang bersifat konkret itu sendiri dibagi ada dua macam. Yang pertama yaitu pakaian halal, yang kedua pakaian haram. Pakaian halal adalah pakaian yang terbuat dari bahan katun atau bahan lainnya yang halal. Yang kedua, pakaian yang haram yaitu yang terbuat dari sutra dan emas, khusus bagi kaum laki-laki tanpa ada alasan darurat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan dan dilanjutkan oleh Mbak Siti Miftahul Khairiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Miftahul Khairiyah, NIM 20101100020. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Intan Mustika Wahyuni. C. Larangan berpakaian dalam Islam. Yang pertama, memakai pakaian yang tidak menutup aurat. Yang kedua, memakai pakaian yang menyerupai lawan jenis. Yang ketiga, memakai pakaian orang kafir. Yang keempat, memakai pakaian yang terbuat dari emas dan sutra bagi kaum laki-laki. Yang kelima, memakai pakaian yang digunakan untuk menyombongkan diri. Yang keenam, memakai pakaian yang berlebihan atau boros. D. Adab berpakaian. Adapun adab umum dalam berpakaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, gunakan pakaian yang halal.
Yang kedua, tidak menyerupai lawan jenis. Yang ketiga, memulai dari sebelah kanan. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Pertanyaan dan jawaban. Nomor 1. Bagaimana pengertian sholat istisqa? Sholat istisqa adalah sholat untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika semua makhluk hidup mengalami kekeringan karena hujan tak kunjung tiba. Nomor 2. Apa hukum melaksanakan sholat istisqa? Menurut pendapat ulama yang rajih atau kuat, hukum melaksanakan sholat istisqa adalah sunnah muakkad. Yang ketiga, apakah sholat istisqa terdiri atas 2 khutbah yang sama dengan sholat hari raya? Iya, dalam sholat istisqa terdiri atas 2 khutbah seperti hari raya. Namun, takbir khutbah istisqa diganti dengan istighfar. Istighfar 9 kali pada khutbah pertama dan istighfar 7 kali pada khutbah kedua. Nomor 4. Tulislah hadis yang menceritakan kesunahan khatib membalikan selendang dalam khutbah sholat istisqa. Menurut riwayat Daruqutni dari hadis mursal Abu Ja'far al-Baqir disebutkan sebagai berikut. Wa hawwala rida'ahu liyatahawwalal qahdu, yang artinya, dan beliau membalikan kain selendangnya dengan harapan kemarau segera pergi. Nomor 5. Sebutkan kesunahan-kesunahan dalam sholat istisqa. Yang pertama, disunahkan keluar menuju ke tempat sholat istisqa pada permulaan siang hari. Yang kedua, disunahkan melakukan khutbah di tempat yang tinggi dan memulainya dengan takbir, pujian, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan istisqa. Yang ketiga, disunahkan mengangkat kedua tangan setinggi mungkin ketika berdoa. Yang keempat, disunahkan membalikan kain selendang dan niat bertafaul. 5. Disunahkan membawa hewan ternak. Nomor 6. Ada berapa jenis pakaian? Sebutkan. Pakaian itu ada 2 macam, yaitu pakaian yang bersifat konkret dan pakaian yang bersifat abstrak. Nomor 7. Tulislah hadis yang mengharamkan laki-laki memakai pakaian terbuat dari sutera. Umar radhiyallahu anhu telah menceritakan hadis berikut. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-lubsil hariri ain au thalathin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang memakai kain sutera kecuali hanya selebar 2, 3, atau 4 jari. Nomor 8. Mengapa kaum muslim dilarang memakai pakaian seperti kaum kafir? Karena barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk kaum tersebut. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nomor 9. Bagaimana ada berpakaian bagi seorang muslim? Yang pertama, gunakan pakaian yang halal. Yang kedua, tidak menyerupai lawan jenis. Yang ketiga, memulai dari sebelah kanan. Yang keempat, tidak menyerupai orang kafir. Nomor 10. Bagaimana hukumnya jika seorang laki-laki memakai pakaian dicampur dengan sutera? Boleh, asal sutera itu tidak melebihi 4 jari, baik secara berkelompok maupun terpisah-pisah. Dari presentasi hari ini dapat kita simpulkan bahwa sholat istisqa adalah sholat untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika makhluk hidup mengalami kekeringan akibat hujan tak kunjung tiba. Menurut pendapat ulama yang rajih atau kuat, hukum melaksanakan sholat istisqa adalah sunnah muakkad. Adapun tata cara pelaksanaan sholat istisqa adalah sebagai berikut. Yang pertama, imam memerintah rakyat untuk bertaubat, dan rakyat wajib melaksanakan perintah imam sebagaimana fatwa imam. Yang kedua, pada hari keempat, imam keluar bersama dengan rakyat dalam keadaan puasa, tidak memakai parfum dan tidak bersolek. Namun sebaliknya, pakailah pakaian sehari-hari, yakni yang biasa dipakai pekerja. 3. Kemudian sholat imam bersama mereka sebanyak 2 rakaat sebagaimana sholat id dalam hal tata caranya. Yang keempat, setelah selesai salat, imam disunahkan berkhutbah 2 kali sebagaimana khutbah id. Namun, takbir dalam khutbah id diganti dengan istighfar. Dalam khutbah istisqa ini, imam memulai khutbah pertama dengan istighfar 9 kali dan khutbah kedua dengan istighfar 7 kali. Beberapa kesunahan dalam sholat istisqa antara lain. Yang pertama,
disunahkan keluar menuju ke tempat sholat istisqa pada permulaan siang hari. Yang kedua, disunahkan melakukan khutbah di tempat yang tinggi dan memulainya dengan takbir, pujian, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan istisqa. Yang ketiga, disunahkan mengangkat kedua tangan setinggi mungkin ketika berdoa istisqa dengan menghadap kiblat. Yang keempat, disunahkan membalikan kain selendang dengan niat bertafaul. Yang kelima, disunahkan membawa hewan ternak. Pakaian itu ada dua macam. Pertama, pakaian yang bersifat konkret, dan yang kedua, pakaian yang bersifat abstrak. Pakaian dilarang oleh Islam antara lain memakai pakaian yang tidak menutup aurat, memakai pakaian yang menyerupai lawan jenis, memakai pakaian yang menyerupai orang kafir. Terus bagi laki-laki dilarang memakai pakaian terbuat dari serat dan emas, memakai pakaian untuk menyombongkan diri, memakai pakaian yang berlebihan atau boros. Ada berpakaian dalam Islam. 1. Memakai pakaian yang halal. 2. Tidak menyerupai lawan jenis. 3. Mendahulukan yang kanan. 4. Tidak menyerupai orang kafir. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.